Mereka memisahkan manusia dengan Tuhannya. Dengan saya Indra Septiana, selamat datang di Denyut Semesta. Ada sebuah buku karya Henry Mackau berjudul Illuminati. Di dalamnya menyajikan wawancara dengan seorang mantan anggota Illuminati yang keluar perkumpulan rahasia tersebut. Beruntung sebelum dia menghilang untuk selamanya, ada media yang berhasil mewawancarai dia. Dan wawancara ini berujung pada kesimpulan bahwa kelompok rahasia itu memang ada. Mayoritas mereka adalah Yahudi dalam tanda petik. Dan mereka menggunakan bangsa Yahudi hanya sebagai pion saja. Tujuan utama mereka adalah memegang kendali penuh atas dunia, membentuk pemerintahan global dan merubah pusat dunia yang semula ada di Amerika menjadi di Yerusalem. Mantan anggota Illuminati ini setelah diwawancara, dia menghilang. Rumor yang beredar, dia telah dibunuh oleh orang yang tidak diketahui sampai sekarang. Ketika berkumpul dalam kelompok rahasia tersebut, memang kebanyakan berbicara soal persaudaraan, bisnis, dan proyek-proyek keuangan vital dunia. Namun, yang membuat narasumber ini keluar adalah rencana-rencana besar mereka soal okupansi dunia. Walaupun itu harus sampai mengorbankan nyawa miliaran orang sekalipun. Perang, wabah, terorisme, rekayasa cuaca hanyalah segelintir upaya mereka untuk mengurangi populasi manusia dan membuat manusia-manusia semakin mudah untuk dikendalikan. Yang menarik dari pemaparan buku ini adalah rencana mereka untuk melenyapkan agama-agama di dunia ini. Dan ternyata mereka sudah mempraktekannya kepada Kristen. Dahulu, Kristen sangat berjaya di barat sekitar abad pertengahan. Kristen adalah musuh bebuyutan mereka. Kristen mengajarkan cinta kasih, mengajarkan memaafkan, dan pengampunan. Kristen sendiri juga melarang praktek riba. Kristen juga melarang manusia untuk menuruti hawa nafsunya. Hidup dalam kekristenan berarti kamu harus menyayangi sesamamu. Mereka yang beragama Kristen pun harus berlaku adil, tidak serakah, juga egois. Hal-hal tersebut tentunya sangat berbeda dengan karakteristik kelompok-kelompok rahasia yang terbangun di dalam Illuminati. Illuminati sendiri adalah nama yang diberikan kepada beberapa kelompok, baik nyata maupun fiktif. Seperti Freemason, Bohemian Grove, Bilderberg, dan sebagainya. Di sana mereka sangat menyukai ajaran Yudaisme. Ini tentu saja berbeda dengan ajaran Yahudi yang diturunkan oleh Nabi Musa melalui perjanjian lama. 10 perintah Tuhan yang diajarkan Musa kepada kaum Yahudi sangat mengontrol perilaku manusia. Larangan membunuh, riba, menyekutukan Tuhan, dan larangan merampas hak orang lain. Itu semua adalah ajaran Musa dari Tuhan yang disampaikan kepada kaum Yahudi yang dia selamatkan. Di mana kemudian kaum Yahudi ini yang menjadi pengikutnya. Entah bagaimana ajaran Musa yang penuh budi luhur bergeser menjadi Yudaisme. Yang mana Yudaisme itu sendiri diajarkan bahwa manusia tidak seharusnya dikekang oleh nafsunya. Bebas menjadi dan meyakini apapun yang dia mau, bahkan menjadi Tuhan sekalipun di dunia. Henry Mackau sendiri yang seorang Yahudi juga merasa tertipu dengan ajaran seperti ini. Ajaran ini bukan hanya membuat manusia jadi semakin egois dan serakah, tapi juga rela menyingkirkan orang lain demi kekuasaan pribadi. Dia menyatakan di bukunya, kaum Yahudi saat ini telah tertipu dengan ajaran Yudaisme. Karena agama sangat mengekang hawa nafsu, maka agama bagi mereka harus dilenyapkan di dunia ini. Kristen sudah tergerus oleh mereka. Sekarang manusia di barat sudah banyak yang menjadi agnostik. Mereka melenyapkan pengaruh Kristen dengan konten-konten duniawi yang selalu mereka paparkan melalui media massa dan industri hiburan. Clubbing, free sex, LGBT, melahirkan keturunan tanpa ikatan pernikahan, berpikir bebas, dan sederet hal-hal hedonik di dunia. Mereka telah sukses menggeser masyarakat barat yang semula sangat patuh dari ajaran Kristen. Ini seolah-olah lepas dari ajaran Kristen itu sendiri. Mereka hidup bebas dan terbuai dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan juga menjadi media kaum secret society ini.
untuk memanipulasi otak dan behavior manusia. Jika kita menjadi ilmuwan yang sukses, menjadi pembisnis yang sukses, dokter yang sukses, menjadi teknokrat yang sukses, menjadi politikus yang sukses, dan masih banyak lagi. Ketika itu terjadi, kita akan merasa derajat kita seolah-olah naik ke atas awang-awang. Alhasil, kita akan menuntut diri kita sendiri untuk mati-matian mencari ilmu pengetahuan. Semua itu demi mengupgrade diri kita. Sampai kita lupa bahwa ada ilmu esoterisme yang menjelaskan tentang keberadaan Tuhan dan hal-hal gaib lainnya. Mereka memisahkan kita dari ilmu-ilmu esoteris yang banyak diajarkan melalui agama. Karena agama sering menyampaikan apa yang tidak masuk dengan logika kita. Kita akhirnya akan berpikir bahwa agama itu seperti dongeng. Tuhan saja tidak bisa diraba, jadi kenapa kita harus menuruti agama? Bagi mereka, agama juga sering menjelaskan hal-hal gaib yang sulit untuk dinalar dengan logika. Dan ini dianggap sebagai musuh bagi dunia ilmu ilmiah. Selama tidak bisa dihitung dengan rumus matematika, selama tidak bisa dibuktikan kebenarannya melalui kajian ilmiah, maka akan dianggap sebagai kebodohan dan kemunduran yang harus ditumpas. Kalian pernah dengar istilah orang sudah pergi ke bulan, kamu masih saja percaya mistis. Begitulah cara mereka memisahkan manusia dengan agama. Mereka memajukan ilmu sains dan teknologi sehingga manusia lupa dengan ajaran agama dan Tuhannya. Padahal baik teknologi ataupun ilmu ilmiah itu adalah bagian dari agama, namun mereka seolah memisahkannya. Manusia dibuat hidup bebas, sebebas-bebasnya, dan mudah bagi mereka untuk dikendalikan dengan budaya hedonisme. Pada akhirnya akan muncul manusia-manusia yang membela mati-matian semua fasilitas dan kemudahan yang mereka telah ciptakan. Kemudahan teknologi, digital ID, vaksinasi, sistem kredit hutang, sistem trading saham, sistem pendidikan, dan masih banyak sederet hal dunia lain yang telah mereka tata. Dan mereka merasa tertolong oleh sistem duniawi yang diciptakan oleh secret society ini. Kristen telah lama rusak oleh propaganda mereka. Sekarang giliran Islam yang harus mereka hancurkan sebagai agama nomor 2 terbesar di dunia. Namun Islam lebih ketat lagi, larangan riba, larangan mengambil hak orang lain, hidup ala amar ma'ruf nahi mungkar, bersedekah, dan kontrol hawa nafsu ekstra ketat ada di dalam Islam. Bagi mereka, Islam harus dihancurkan seperti Kristen dahulu. Dan itu menjadi masuk akal kenapa banyak berita-berita berlebihan soal pertarungan Barat versus terorisme. Yang selalu saja label terorisme ini disematkan kepada Islam. Begitu propaganda mereka. Selama Islam masih ada, maka akan selalu ada kelompok manusia yang menentang setiap sistem yang mereka lakukan. Sistem kredit hutang riba bikinan mereka saja sudah ditentang di sini. Belum lagi sistem-sistem lain. Padahal di Indonesia sekarang banyak anak muda yang mengaku kaum intelektual sudah mulai seperti terlepas dari agama dan Tuhan. Mereka sekarang mulai menertawakan orang yang masih berpikir esoteris. Esoteris sendiri adalah sesuatu yang bersifat rahasia atau yang hanya dapat dipahami oleh segelintir orang. Mereka yang menertawakan agama beranggapan bahwa agama itu bullshit. Semua itu hanya rekayasa manusia. Tidak bisa dipikir dengan logika, tidak masuk akal, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Tidak ada yang salah ketika kita mengejar ilmu duniawi, tapi apakah harus sampai melupakan Tuhan? Pada akhirnya yang akan menyelamatkan kehidupan kita adalah Tuhan. Tatanan dunia seolah menjadikan kita sebagai kumpulan domba yang digiring oleh penggembalanya. Tanpa kita tahu apakah kita menuju ke padang rumput atau malah dikirim ke penjagalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.